Kakak saya seorang berkebutuhan khusus. Dia tunagrahita, kurang normal IQ-nya. Dia mengerti bahwa muslim perlu sholat, puasa dan lain-lain, tapi tidak terlalu mengerti konsep-konsep yang abstrak seperti surga, neraka, akhirat dan lain-lain. Ini berkaitan dengan intelijensinya. Bagaimana mengatasinya? Semampunya saja kita sampaikan apa? Semampunya. Yang di luar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi luar kemampuan seorang. Alhamdulillah dia sudah mengerti sholat, dan mungkin dia mulai sholat, mungkin detail-detail dia tidak paham, ya. Mungkin detail-detail dia tidak paham. Ya, kita bicarakan secara sederhana. Bahwasanya ada sholatlah supaya masuk surga. Surga itu apa? Surga itu ada kenikmatan di sana. Sederhana kan bisa, ya. Kita bisa jelaskan sama anak TK pun bisa kita jelaskan. Neraka itu bahaya, ya. Tidak usah tuh menjelaskan secara detail. Di surga itu ada bidadari begini-begini, bingung dia nanti. Udah bicara aja secara sederhana. Neraka itu begini-begini secara sederhana. Kalau baik masuk surga, kalau buruk masuk neraka jahanam. Enggak usah bahas Mu'tazilah, enggak usah bahas Jahmiyah. Kasihan. Ini pertanyaan lagi, apakah rokok itu makruh atau haram? Pendapat saya haram. Karena di Al-Qur'an Al-A'raf 157 yang berbunyi Nabi Muhammad mengharapkan sesuatu yang buruk. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasulullah mengharapkan yang buruk-buruk. Mohon dijelaskan lebih detail lagi ya Ustaz. Ya rokok itu apa? Haram. Ya, sini sudah saya sering jelaskan ya. Rokok itu haram karena kita tidak boleh memberi kemudaratan kepada siapapun, kepada diri kita maupun kepada orang lain. La dharar wa la dirar. Ya, tidak boleh memberi kemudaratan baik kepada diri kita, baik kepada orang lain ya. Tidak boleh. Dalam kaidah ad-dhararu yuzal. Setiap kemudaratan harus dihilangkan. Dan tanpa ragu bahwasanya rokok itu menimbulkan kemudaratan. Ya, menimbulkan kemudaratan. Kemudaratan bagi diri sendiri dengan memberi penyakit dalam diri kita ya. Kemudian memberi kemudaratan kepada orang lain, mengganggu orang lain ya. Saya termasuk tipe orang yang paling tidak bisa kalau duduk di samping orang yang merokok ya. Bahkan mungkin jarak kita 5 meter saya pun terganggu ya. Terakhir sempat saya agak marah dikit waktu haji kemarin. Haji kemarin di malam di Muzdalifah. Di Muzdalifah kan kita tidur di hotel di bawah langit. Bintang, jutaan bintang ya. Jadi semua orang gitu. Ada orang, sebagian orang pakai kain ihram merokok. Saya mau tidur, jarak dia cukup jauh. Kira-kira 10 meter atau. Subhanallah. Saya tidak tahu apa rokok itu sengaja ke saya. Tahu-tahu asapnya masuk ke hidung saya. Mana saya cari agak jauh. Saya bilang ya fulan ittaqillah. Kita lagi ihram, kita terganggu. Ya, akhirnya dia matikan. Artinya mengganggu orang ya, mengganggu orang. Ya, ini tidak diperbolehkan mengganggu orang. Saya sering sampaikan, Anda kalau meninggal berusaha, dan kita pasti berbuat dosa. Kalaupun kita harus berdosa dan kita pasti berdosa, jangan berdosa yang berkaitan dengan orang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, lebih baik Anda bertemu dengan Allah dengan 70 dosa antara Anda dengan Allah, karena Allah asalnya Maha Pengampun, daripada Anda bertemu dengan Allah membawa satu dosa antara Anda dengan hamba Allah yang lain. Ya. Jangan mendolimi orang. Di antara bentuk mendolimi orang asap rokok. Ya. Kemarin saya umrah juga dengan istri saya. Di sebelah saya orang Indonesia ngerokok, asapnya masuk ke kamar saya, padahal kamar tertutup. Luar biasa asap rokok itu. Bisa menembus selah-selah. Masuk, akhirnya istri saya dia nggak kuat asap rokok, akhirnya dadanya sesak. Orang itu nggak tahu kalau istri saya dadanya sesak. Dia anggap semua orang seperti dia ya. Oleh karenanya saya katakan di antara hukuman Allah kepada orang yang sering merokok, kadang-kadang rasa malu dihilangkan. Dia cuek, mau orang tersiksa yang penting saya happy, begitu. Mau orang batu-batu di samping dia tetap aja dia merokok. Saya pernah tegur, itu saya bawa anak kecil, saya bilang, Pak, tolong Pak, ada. Kamu yang kesana gitu. Suruh pergi ya. Jadi begitu, anak kecil, kasihan, ente di tempat umum, ya. Kalau ente merokok di rumah ente sendiri dalam kamar mandi, kunci sekalian, tidak apa-apa. Jadi kalau merokok di tempat umum, hanya orang terganggu, ya. Dan banyak orang tidak kuat dengan asap rokok. Ya, kalau yang cium 10 orang, di sana 20 orang, di sana 30 orang, nanti hari kiamat kan dosanya banyak ini.
Mungkin dosa kecil tapi kezaliman, menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Kita saja kalau kentut sembarangan bisa menzalimi orang. Orang terganggu bau nggak enak, apalagi bau asap rokok yang kemudian masuk dalam dada, merusak dada. Apalagi orang yang perokok pasif lebih parah daripada orang perokok yang aktif, kata dokter sih, meskipun dokternya merokok. Baik, jadi sering saya sampaikan, tidak ada orang yang merokok ya mengucapkan bismillah ya, karena dia tahu itu haram, dan tidak ada orang setelah merokok mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ada yang bilang, Ustaz, rokok itu bagi saya bukan cuma sunnah, wajib. Ini ada orang, saya pernah ditanya demikian. Katanya ada kiai, ya ustaz lah ya, yang mengatakan rokok itu wajib. Kenapa? Kalau dia tidak bisa merokok, dia tidak bisa ngajar Sahih Bukhari. Ya, otaknya nggak jalan kalau nggak merokok. Jadi rokok bagi saya hukumnya apa? Wajib, kata itu. Subhanallah, itu namanya kecanduan om. Namanya kecanduan. Ada orang kalau nggak pakai morfin kepalanya stres, terus jadi morfin jadi wajib. Ya. Ada orang kalau nggak dengar musik dia bisa stres, berarti musik itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Nah, ada orang kalau nggak berzina dia stres. Paham? Apa zina jadi hukumnya apa? Wajib. Ya. Itu namanya kecanduan om. Ya. Tadi Ustaz menjelaskan kalau kita mengambil dari Imam Syafi'i maka jangan diambil fikihnya saja, yang lainnya tidak. Pertanyaannya, Imam Syafi'i juga adalah manusia, ada kurang dan lebihnya. Bagaimana kita harus mengambil beliau dari beliau semuanya? Maksud saya Imam Syafi'i itu akidahnya di atas akidah apa? Salaf, ya. Tatkala sebagian orang hanya ingin mengambil fikihnya menunjukkan dia tidak setuju dengan akidahnya apa? Imam Syafi'i. Dia tidak setuju dengan akidah salaf, maka dia pilih sumber akidah yang lain. Padahal akidah Imam Syafi'i akidah salaf. Di antaranya antum bisa baca bukunya Al-Muzani. Ada bukunya As-Sunnah lil Muzani, murid langsung Imam Syafi'i, akidahnya akidah salaf. Ya. Namun ada Imam Syafi'i sangat kencing terhadap orang yang belajar ilmu kalam. Dia mengatakan hukmi li ahli kalam an yujradu bin ni'al. Ya, an yujladu bin ni'al wal jara'id. Bahwasanya orang yang belajar ilmu filsafat dalam agama maka hendaknya dipukul dengan sendal dan dengan pelepah korma. Ustaz, jika di kalangan sufi atau tasawuf, apakah mereka dikatakan kafir jika mereka telah sampai tingkatan ma'rifat? Karena mereka percaya solat fardu itu tidak penting lagi, karena mereka bilang sudah sampai ma'rifat, atau solatnya dirubah jadi solat ma'rifat. Jawabannya, orang yang meyakini bahwasanya dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, seperti tidak lagi wajib sholat karena syariat Nabi Muhammad SAW itu apa? Sholat. Dia mengatakan, saya sudah mencapai tingkat ma'rifat, tingkat hakikat, maka saya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana Khadir keluar dari syariat Nabi Musa. Maka orang ini bukan lagi orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dia sendiri telah mengikrarkan dia keluar dari syariat Nabi Muhammad. Dia sendiri yang mengikrarkan dia telah keluar dari apa? Islam. Paham atau tidak? Ya, saya ulangi, orang Islam itu adalah orang yang mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Sementara dia merasa dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, berarti dia merasa dia boleh keluar dari Islam. Nah, yang mengikrarkan dia bukan Islam, dia sendiri, bukan kita. Kakak ipar ana mengatakan kalau baca Al-Quran, kalau nggak tahu artinya, mending nggak usah katanya. Percuma. Ya, nggak juga lah. Kita belajar. Jangan bilang juga begitu, nggak usah. Kalau begitu banyak orang nggak boleh baca Quran. Banyak orang belum ngerti bahasa Arab. Ini tidak benar. Ya, baca Quran silakan baca sambil belajar apa? Belajar terjemahannya. Baca Quran sendiri, paham nggak paham tetap dapat apa? Pahala. Ya. Betapa banyak orang diganggu jin, dia baca ayat kursi. Kalau tanya terjemahannya nggak ngerti. Tapi ada faedahnya tidak? Ada. Dia diganggu jin, waktu dia baca ayat kursi, jinnya yang ganggu hilang. Ditanya apa artinya ayat kursi, saya nggak paham. Berarti tetap aja ada apa? Faedahnya. Tapi yang paling bagus paham maknanya tentunya.
Ketika Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha, apakah beliau bertemu dengan Allah secara langsung? Jawabannya iya. Makanya di antara dalil yang menunjukkan Allah di atas adalah Isra Mi'raj. Kalau seandainya Allah tidak di atas, maka Nabi ngapain ke atas? Ya, Nabi SAW ke atas ketemu dengan Allah, sampai-sampai sebagian sahabat menyangka Nabi melihat Allah. Berarti Nabi sudah dekat sekali dengan zat Allah. Makanya Nabi ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Rabbmu? Kenapa pertanyaan timbul? Karena memang Nabi sudah terlalu dekat dengan siapa? Allah. Hal ra'aita rabbak? Dalam hadis yang saya kalau melihat Allah, kata Nabi Muhammad SAW, nurun anna arahu, ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya di antara dalil yang paling kuat yang diyakini oleh masyarakat kita seluruhnya, antum lihat pengajian-pengajian kalau acara Isra Mi'raj. Nabi ketemu Allah, kemana? Ke atas. Sudah dekat. Semua dai-dai seperti itu. Mengatakan demikian. Karena memang fitrahnya Allah di atas, orang sudah tahu semuanya. Kalau bilang Allah di mana-mana, ngapain ke atas? Ke kanan, ke kiri, kemana-mana ada. Makanya di antara konsekuensi dari mengingkari Allah di atas berarti mengingkari mukjizat Isra Mi'raj. Ya. Karena di antara mukjizat yang paling terkenal dari Nabi adalah Mi'rajnya Nabi, naik ke atas bertemu dengan Allah untuk menerima perintah. Makanya malaikat Jibril enggak ikut Nabi waktu itu. Waktu Nabi turun dari langit Sidratul Muntaha, turun ke bawah ketemu Nabi Musa. Nabi Musa tanya, bagaimana? Nabi Musa aja enggak tahu pembicaraan antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, disyariatkan 50 salat sehari semalam, 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu enggak kuat. Saya sudah mencoba umatku. Minta keringanan. Kata Nabi, saya pun naik lagi ke atas. Ketemu siapa? Minta Allah. Kata Nabi, antara saya dengan Allah. Ya. Sebentar, saya ingin sebutkan lafalnya. Jadi disebut dalam riwayat, ya, Nabi setelah turun dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mewajibkan salat 50 waktu. Maka Nabi Musa berkata, raji' rabbak, ya. Kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutiku dzalik. Sungguh umatmu tidak mampu. Aku pun kembali kepada Allah, ya. Dan Allah menghilangkan setengahnya. Jadi berapa? Kemudian setelah diturunkan jadi 25, lapor lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya, farji' ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, ya. Irji' ila rabbik fa inna ummataka la tutiku dzalik. Sungguhnya umatmu tidak mampu. Akhirnya terus Nabi minta dikurangi, akhirnya jadi 5. Ya. Kemudian tatkala turun 5, Nabi Musa bilang lagi, minta keringanan lagi. Kata Nabi SAW, istahyaitu min rabbi. Saya malu sama Rabbku. Alhamdulillah ketemu Nabi Musa. Kalau enggak ketemu repot juga ya. 50 tuh banyak loh ya. 50 tuh banyak. Nabi Musa tuh baik sekali Nabi Musa. Kita berterima kasih kepada Nabi Musa. Kita bilang jazakallahu khairan ya Nabi Musa. Dia perhatian sama kita. Nabi Musa tuh Nabi yang mulia, tidak hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pada umatnya lebih banyak. Dia mikirkan umat Nabi Muhammad. Dia bilang ummatuka la tutiku dzalik. Umatmu tidak mampu wahai Muhammad. Minta keringanan. Nabi yang sangat mulia, yang sangat baik ya. Jadi intinya Nabi turun, naik turun, ya, ketemu Allah, ketemu Nabi Musa. Jadi Allah di atas sehingga Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya Allah dengan Nabi, sampai-sampai sebagian sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak, apakah kau melihat apa? Rabbmu. Kata Nabi, ada cahaya, bagaimana saya bisa melihat? Demikian saja para hadirin kajian kita pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.